Hi everyone, how's life? Great, excellent, yay. So welcome back to Grammar Corner with Sister Ulfa. Nah teman-teman, kali ini Sister Ulfa akan membahas salah satu tenses yang sedikit tricky dalam pemakaiannya. So, are you ready everybody? Let's just get started. Nah teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan membahas tentang past perfect. Nah, ada yang ingat nggak? Nah, namanya juga perfect. Perfect itu berarti apa teman-teman? Sudah. Dan di sini juga ada yang namanya past. Past berarti dia itu lampau. Biasanya tenses ini itu ada dua kejadian dan ini adalah salah satu tenses yang sangat-sangat tricky. Nah, gimana sih rumusnya? Yang pertama adalah otomatis ada subjek ya. Di sini ada had karena apa guys? Karena past ya. Bentuk kedua dari have. Dan selanjutnya adalah past participle atau verb 3. Jadi yang perlu teman-teman ingat-ingat adalah had plus verb 3 untuk past perfect. Nah, kapan sih teman-teman kita harus menggunakan past perfect tense ini? Kira-kira kapan ya? Kita lihat. Ada beberapa situasi yang penting teman-teman di dalam menggunakan past perfect tense. Yang pertama adalah ini. Kejadian yang terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu. Nah, saya ulangi lagi, kejadian ya yang terjadi sebelum kejadian yang lain di masa lalu. Jadi ada dua kejadian nih teman-teman. Jadi yang ini terjadi lebih dulu daripada yang ini, kayak gitu. Nah, biasanya kita menggunakan apa teman-teman? Kita menggunakan past perfect untuk kejadian yang lebih dahulu. Nah, setelahnya kita menggunakan simple past. Jadi contoh ini ada dua kejadian ya teman-teman. Ada kejadian 1 dan kejadian 2. Nah, untuk yang kejadian 1 berarti kita menggunakan apa teman-teman? Past perfect. Jadi kejadian past perfect ini dulu, baru habis itu simple past. Nah, jangan lupa ya, dua-duanya itu terjadi di masa lampau. Kita lihat nih contohnya teman-teman. I had eaten dinner before my friend arrived. Berarti gimana guys? Artinya gimana teman-teman? Aku sudah makan malam sebelum temanku tiba. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi kejadian yang lebih dulu yang mana nih guys? Yang mana? Ya, yang I had eaten dulu. Nah, jadi posisinya itu saya sudah selesai makan. Nah, ketika saya sudah selesai makan, teman saya baru datang. Kalau yang nomor 2, she had finished her work before the phone rang. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya sebelum telepon itu berdering. Nah, jadi mungkin ketika dia bekerja nih teman-teman, dia ada apa? Ada HP atau ada telepon di sampingnya. Nah, setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, barulah si telepon itu berdering. Sama yang nomor 3 juga seperti itu ya teman-teman ya. They had lived in Jakarta for 5 years before they moved to Bandung. Berarti maknanya seperti apa teman-teman? Mereka sudah tinggal di Jakarta for 5 years, selama 5 tahun sebelum
mereka pindah ke Bandung. Nah, jadi maksudnya gimana nih teman-teman? Jadi posisi mereka itu sudah di Jakarta selama berapa tahun? 5 tahun sebelum mereka pindah ke Bandung. Berarti sekarang mereka ada di mana teman-teman? Mereka sekarang ada di Bandung gitu. Tetapi sebelum mereka itu stay di Bandung, mereka itu tinggalnya di Jakarta selama 5 tahun. Jadi kejadian yang lebih dulu adalah tinggal di Jakarta. Yang nomor dua ya teman-teman, menyatakan sesuatu yang sudah terjadi sampai waktu tertentu di masa lalu. Jadi ada sesuatu hal nih yang terjadi ya teman-teman, tapi ada jangka waktunya. Dan tetap ya ini di masa lalu karena kita adalah past ya, kita membahas tentang past. Kita menggunakan past perfect dengan for atau since untuk menunjukkan durasi waktu sampai titik masa tertentu gitu. Lanjut aja kita ke contohnya dulu nih biar teman-teman nggak bingung ya. By the time I graduated, I had studied English for 10 years. Jadi gimana guys? By the time I graduated, ketika saya lulus, saya sudah belajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Jadi gimana nih teman-teman? Maksudnya gimana? Ya, kan ini lulusnya itu apa? Mungkin lulusnya tahun kemarin atau bulan kemarin gitu ya. Jadi ketika saya lulus waktu itu gitu kan. Nah, saya sudah nih belajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Berarti yang mana yang duluan teman-teman? Lulusnya atau belajar bahasa Inggrisnya? Nah, belajar bahasa Inggrisnya. Nah, ada durasi waktunya. Durasi waktunya adalah apa? 10 tahun gitu. 10 tahun dari mana? Ya ketika saya lulus. Ini lulusnya nggak tahu kapan ya teman-teman, yang penting ini sudah lampau. Yang kedua, she had known him since they were children. Dia sudah mengenalnya sejak mereka masih kecil atau masih anak-anak. Nah, berarti gimana guys? Jadi mereka itu ketika mereka masih kecil gitu kan, mereka itu sudah berkenalan. Mungkin aja temannya di sekolah atau teman tetangganya gitu, atau teman lesnya dan lain sebagainya. Nah, ada lagi nih teman-teman, yaitu nomor 3 ya. Kalau tadi kan ada waktunya. Kalau yang ketiga ini apa teman-teman? Dalam conditional sentence tipe 3. Nah, yang masih bingung tentang conditional sentence, si Sulfa udah buatkan ya videonya ya. Nanti boleh diulas kembali. Yang sudah kita bahas sebelumnya untuk menyatakan pengandaian tentang masa lalu yang tidak akan terjadi. Atau apa guys? Penyesalan gitu. Ya udah nggak bisa karena waktunya udah tidak bisa diulang kembali. If I had studied harder, I would pass the exam. Jika saya belajar atau sudah belajar gitu ya, belajar lebih keras, saya akan have passed. Berarti apa guys? Akan lulus atau lolos gitu kan, lolos ujian. Berarti ini faktanya apa guys? Faktanya saya tidak belajar belajar dengan keras. Makanya saya tidak lolos. Nah, gini ya teman-teman. Ayo teman-teman kita ulang lagi nih. Nah, hacksnya seperti apa nih teman-teman? Nah, ketika ya
Kalau kita ngomongin masalah tenses gitu kan, di sini pasti ada yang namanya apa? Yang ini future, yang ini adalah past. Ketika kita ngomongin masalah masa lalu, berarti apa teman-teman? Dia itu berada di dunia di sini nih, di garis ini. Tapi antara apa guys? Antara past perfect dengan past itu berbeda ya teman-teman. Lebih dulu yang mana? Lebih dulu si past perfectnya, baru yang pastnya gitu. Kalau gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau garis tengah ini apa ya? Now, sekarang, kayak gitu, present. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan latihan soal. Let's go. Ini ada nomor 1, nomor 2. My brother lose his key before he realize it. Nah, di sini ada realize. Sis, berarti nggak apa-apa dong kalau kita nggak pakai time signal. Ya nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi, tapi kan sudah jelas ya kalau realize ini sudah pasti apa guys? Sudah pasti past, lampau kayak gitu. Berarti gimana? My brother had lost his key before he realized it. Ya, nomor 2. She bla 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 not sama si snow before she visited Canada. Berarti she had not seen snow before she visited Canada. Nah, berarti setelah mengunjungi apa Kanada dia baru tahu nih, oh ternyata salju seperti itu ya. Nah, untuk had untuk semuanya ya teman-teman, mau subjeknya I, you, we, they atau he, she, it, tetap kita menggunakan had. Yang ketiga apa nih teman-teman? By the time the movie started, we bla 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 our snack. We had already bought our snack. Jadi verb 3-nya dari buy itu adalah bought ya. Yang keempat nih teman-teman, he bla 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 English for 6 years before he moved to US. Berarti he had studied English for 6 years before he moved to US. Nah, kalau yang nomor 5 teman-teman, what bla 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 before the teacher arrive. Kira-kira jawabannya apa ya? Teman-teman boleh banget tulis di kolom komentar. Nah teman-teman, gimana nih tentang penjelasan Sister Ulfa? Apakah sudah jelas? Dan teman-teman jangan lupa untuk menulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Thank you for watching, and then the last I say Mr. Bob, super seru. Bye-bye.